Oh, I never wanna let you go. Don't fly. Oh, I never wanna let you go. Novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif. Biasanya, novel dibuat dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner. Meskipun imajiner, cerita dalam novel tetap masuk akal dan mengandung kebenaran yang dapat mendramatisasikan hubungan antar manusia. Jenis-jenis novel. A. Jenis novel berdasarkan kebenaran cerita, yaitu yang pertama, novel fiksi. Novel fiksi menceritakan kisah-kisah rekaan yang sangat imajinatif. Bahkan latar tempat dalam cerita biasanya tidak mungkin ada di kehidupan nyata. Contoh karyanya yaitu Harry Potter. Contohnya yaitu Harry Potter, karya J.K. Rowling. Yang kedua, novel non-fiksi. Novel non-fiksi menceritakan kisah nyata yang benar-benar terjadi, biasanya berdasarkan pengalaman orang atau sejarah sebelumnya. Contoh novelnya yaitu Mariamah Karpov, karya Andrea Hirata. Selanjutnya, jenis novel berdasarkan genrenya. Yang pertama yaitu romantis. Novel romantis bercerita tentang kisah cinta, penyesalan, penerimaan, atau kasih sayang. Contohnya, Rindu, karya Tere Lie. Yang kedua, fiksi ilmiah. Cerita fiksi ilmiah menuntut pengetahuan lebih dari pengarang tentang ilmu pengetahuan, baik umum maupun khusus. Contohnya, Supernova, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya D. Lestari. Selanjutnya yaitu ada misteri. Cerita dalam novel misteri lebih rumit karena akan menimbulkan rasa penasaran hingga akhir cerita. Contohnya yaitu Misteri Patung Garam, karya Rui Meita. Yang keempat adalah horor. Novel horor mempunyai cerita yang menegangkan, seram, yang membuat pembaca akan berdebar-debar saat membacanya. Contohnya yaitu Danur, karya Usa Saraswati. Yang kelima ada genre komedi. Cerita dalam novel komedi mengandung unsur akan kelucuan atau akan membuat orang tertawa dan benar-benar terhibur. Contohnya yaitu Marmut Merah Jambu, karya Raditya Dika. Selanjutnya ada genre inspiratif. Cerita dalam novel inspiratif mampu menginspirasi banyak orang. Novel inspiratif berisi pesan moral atau hikmah tertentu yang bisa diambil oleh pembaca, supaya pembaca merasa mendapat suatu dorongan dan termotivasi. Contohnya yaitu Laskar Pelangi, karya Andrea Hinata. Dan selanjutnya ada jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Yang pertama yaitu trend lead. Novel jenis ini bercerita tentang permasalahan para remaja pada umumnya, tentang cinta atau persahabatan. Contohnya Dialova, karya Dian Nurhandia. Yang kedua ada chick lit. Jenis novel ini bercerita tentang seputar kehidupan atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang wanita muda pada umumnya. Contohnya ada Cinta Puccino, karya Ica Rahmanti. Selanjutnya ada songlit. Cerita dalam novel ini berasal dari sebuah lagu. Lirik dalam lagu tersebut menjadi judulnya dan isi lagu menjadi keseluruhan jalan cerita pada novel tersebut. Contohnya Sebelum Cahaya, karya Carla M. Nassar. Yang keempat yaitu ada novel dewasa. Jenis novel ini diperuntukkan bagi orang dewasa karena pada umumnya ceritanya bisa seputar percintaan yang mengandung unsur seksualitas orang dewasa. Contohnya yaitu Saman dan Larung, karya Ayu Utami. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivo. B. Pandangan pengarang
terhadap kehidupan dalam novel. 1. Pengertian pandangan pengarang dalam novel. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Informasi itu dapat berupa lisan, tulisan, gambar, atau berbagai bentuk bahasa lainnya. 2. Penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Ada beberapa langkah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Yang pertama, membaca keseluruhan isi novel. Yang kedua, memahami isi novel secara keseluruhan. Yang ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. C. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Yang pertama, interpretasi terhadap pandangan pengarang. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, yaitu langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi novel secara mendalam. Yang kedua, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang ketiga, memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Dimas. Pada Ahmad. Time is yours. D. Analisis isi dan kebahasaan novel. Yang pertama, unsur-unsur pembangun novel. A. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun cerita. Unsur intrinsik yaitu yang pertama adalah tema. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot ini juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu alur konvensional atau alur maju, alur non-konvensional atau alur mundur, dan alur campuran, yaitu penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang ketiga adalah latar. Latar juga terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu latar tempat, adalah lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam novel. Yang kedua, latar waktu adalah hubungan dengan masalah kapan terjadi peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adalah latar sosial atau latar sosial dan latar budaya, yaitu latar yang berhubungan dengan perilaku kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial maupun dari segi budaya. Oke, yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Unsur intrinsik ini berhubungan dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam novel tersebut, dan juga beberapa dibagi atas sisi keterlibatannya. Yang pertama, A. Sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur. Ada 3 jenis tokoh sebagai berikut. Yang pertama, tokoh sentral. Tokoh sentral merupakan tokoh yang amat potensial menggerakkan alur. Tokoh sentral mempunyai potensi yang dipandang dapat menghasilkan atau menguntungkan. Yang kedua, tokoh bawaan. Tokoh bawaan merupakan tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur, meskipun tokoh bawaan juga terlibat dalam pengembangan alur. Yang ketiga, tokoh latar. Tokoh latar merupakan tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur. Kehadiran tokoh latar hanya sebagai pelengkap latar. Oke, yang berikutnya adalah sifat-sifat tokoh dalam novel. Ada 2 jenis tokoh sebagai berikut. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya disebut hero atau pahlawan. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang taat norma-norma dan nilai-nilai ideal bagi kita. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan konflik atau sering disebut tokoh jahat. Tokoh ini juga mungkin diberi simpati oleh pembaca jika dipandang dari kacamata si penjahat, sehingga memperoleh banyak kesempatan untuk menyampaikan visinya walaupun secara faktual dibenci oleh masyarakat. Oke, setelah tokoh dan penokohan, kita berlanjut ke sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Dalam novel terdapat 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama.
Yang pertama, dalam sudut pandang orang ketiga, seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata gantinya seperti ia, dia, dan mereka. Sudut pandang pesona dia ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, dia serba tahu. Dan dalam sudut pandang ini, orang ketiga serba tahu cerita dikisahkan dari sudut dia, akan tetapi pengarang dapat menceritakan semua informasi yang menyangkut tokoh dia tersebut. Yang kedua, dia terbatas atau dia sebagai pengamat. Dalam sudut pandang dia terbatas, pengarang melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh cerita. Akan tetapi, penggambaran ini hanya terbatas pada seorang tokoh. Yang B, pengisian cerita novel menggunakan sudut pandang orang pertama, aku. Pengarang bertindak sebagai seorang yang ikut terlibat dalam cerita. Pengarang adalah si aku, tokoh yang berkisah, mengisahkan kesadaran dirinya sendiri, mengisahkan peristiwa dan tindakan yang diketahui, didengar, dialami, dan dirasakan. Aku juga mengungkapkan sikapnya terhadap orang lain kepada pembaca. Sudut pandang orang pertama aku dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, aku sebagai tokoh utama. Dalam sudut pandang aku sebagai tokoh utama, si aku mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang bersifat batiniah dalam dirinya sendiri maupun fisik, hubungannya dengan sesuatu yang di luar dirinya. Yang kedua, aku sebagai tokoh tambahan. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku muncul bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai tokoh tambahan. Tokoh aku hadir untuk membawakan cerita kepada pembaca. Yang keenam, unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan tersebut dapat disampaikan baik secara langsung atau biasa disebut eksplisit maupun tersirat atau implisit. Pesan biasanya bersifat positif. Oke, setelah unsur intrinsik, yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar novel. Unsur-unsur tersebut secara tidak langsung mempengaruhi keutuhan sebuah novel. Oke, unsur ekstrinsik yang pertama adalah biografi pengarang. Yang kedua, situasi dan kondisi. Yang ketiga, nilai-nilai dalam cerita. Dan untuk nilai-nilai dalam cerita, yaitu ada beberapa nilai, yaitu salah satunya adalah nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Oke, tadi kita sudah membahas tentang unsur-unsur yang membangun novel. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu unsur-unsur kebahasaan novel. Yang pertama yaitu A, gaya bahasa perbandingan. Dalam gaya bahasa perbandingan, ada beberapa bentuk atau macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metonomia. Metonomia adalah penamaan terhadap suatu benda dengan menggunakan nama yang sudah terkenal atau melekat pada suatu benda tersebut. Contoh, ayah pergi ke Surabaya naik Garuda. Yang kedua, personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah memiliki sifat seperti sifat-sifat kemanusiaan. Contoh, angin malam membelai kulitnya seolah-olah berkata hari sudah larut. Yang ketiga, perumpamaan. Gaya bahasa perumpamaan atau simile adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berlainan tetapi dianggap sama. Contoh, hari-hariku tanpamu seperti buku tanpa halaman. Yang keempat, metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan secara implisit yang tersusun singkat, padat, dan rapi. Contoh, Roni menjadi tulang punggung keluarga. Yang kelima, simile. Simile adalah perbandingan bersifat eksplisit atau langsung menyatakan sesuatu sama dengan yang lain. Contoh, kepiting batu cocok untuk menggambarkan sifat kikirnya. Oke, itu adalah gaya bahasa perbandingan. Yang berikutnya adalah B, gaya bahasa perulangan. Yang pertama ada aliterasi. Aliterasi adalah gaya bahasa yang mengulang kata pertama yang diulang lagi pada kata berikutnya. Contoh, malam kelam suram membuat hatiku semakin suram. Yang kedua, anafora. Anafora adalah repetisi yang berwujud pengulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya.
Contoh, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh kalah, kita harus tetap semangat. Oke, berikutnya adalah C, gaya bahasa pertautan. Yang pertama ada sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa sebagai suatu sindiran berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Contoh, tidak usah ku dengar, tidak usah. Contoh, tidak usah ku perdengarkan suaramu yang merdu dan memecahkan telinga itu. Yang kedua, ironi. Ironi adalah gaya bahasa yang berupa sindiran halus, berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna sebenarnya. Contoh, Anda datang ketika rapat sudah berakhir, jadi silakan tutup pintunya dari luar. Yang ketiga, sarkasme. Sarkasme adalah suatu acuan yang lebih kasar dari ironi yang mengandung kepahitan dan celaan getir. Contoh, mulutmu berbisa bagai mulut ular kobra. Yang keempat, satir. Satir adalah gaya bahasa yang berbentuk ungkapan dengan maksud menertawakan atau menolak sesuatu. Contoh, sekilas tampangnya seperti anak berandal, tetapi jangan langsung menuduhnya, jangan melihat dari penampilan luarnya saja. Oke, yang berikutnya adalah gaya bahasa pertentangan, yang D. Dan di sini ada yang pertama yaitu hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan berlebihan dari kenyataan. Contoh, kemarahanku sudah di ujung tanduk dan bisa meledak sekarang juga. Yang kedua, litotes. Litotes adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikurangi atau dikecilkan dari makna sebenarnya. Contoh, mampirlah ke gubuk saya. Gubuk di sini maksudnya adalah rumah yang sebenarnya mewah. Yang ketiga adalah paradoks. Paradoks adalah gaya bahasa yang kata-katanya mengandung pertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, saya tidak akan bahagia jika mendapat warisan 1 miliar. Yang sebenarnya dia itu bahagia. Yang keempat, antitesis. Antitesis adalah sebuah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Contoh, suka duka kita akan selalu bersama. Padahal tidak ya. Oke, yang berikutnya adalah E, gaya bahasa penegasan. Yang pertama yaitu ada paralelisme. Paralelisme adalah suatu gaya bahasa yang berusaha mengulang kata atau yang menduduki fungsi gramatikal sesama untuk mencapai suatu kesejajaran. Contoh, hidup adalah perjuangan, hidup adalah persaingan, hidup adalah kesia-siaan. Yang kedua, epifora. Epifora adalah pengulangan kata pada akhir kalimat atau di tengah kalimat. Contoh, aku merindu kasihmu, aku mendamba kasihmu. Baiklah, itu adalah beberapa gaya bahasa yang ada pada unsur ekstrinsik. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febrian Ivo. E. Perancangan novel atau novelet. 1. Perancang membuat novel atau novelet. Berikut adalah langkah-langkah menulis novel. Pertama, menentukan tokoh dalam novel. Yang kedua, mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi dengan memperhatikan teknik penceritaan yang menarik. Keempat, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Dan yang kelima adalah memberikan judul yang menarik. Yang kedua adalah presentasi hasil penulisan novel atau novelet. Hasil karya yang berupa novel atau novelet dapat Anda bacakan di depan teman-teman Anda. Teman Anda dapat memberi komentar terhadap novel atau novelet berdasarkan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Hasil masukan dari teman-teman Anda dapat digunakan sebagai revisi untuk memperbaiki karya Anda. Oke, itu dia tadi materi tentang novel hasil karya imajinasi. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.